Selamat datang di channel Media Belajar Channel. Salam dan bahagia, salam hormat untuk semua Bapak Ibu Guru di mana saja Anda berada. Bagi yang belum like, komen, dan subscribe channel ini, jangan lupa tinggalkan subscribe-nya untuk terus mendukung channel ini dengan info-info terbaru dari dunia pendidikan di Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, senada dengan judul kita untuk video kali ini, admin akan membahas beberapa poin penting yang adminnya kira sangat berguna bagi Bapak Ibu guru honorer di mana saja Anda berada. Saya memiliki naskah akademik rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional yang baru saja diusulkan ke DPR pada beberapa hari terakhir ini. Dan saat ini sedang dibahas, dan hari ini beberapa organisasi profesi guru sudah diundang untuk membahas tuntas tentang polemik RUU Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia ya Bapak Ibu ya. Tetapi berkaitan dengan judul kita di video ini, apakah Bapak Ibu guru honorer akan mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan rancangan Undang-Undang Sisdiknas? Mari kita lihat naskah akademik ini di halaman 232 ya Bapak Ibu ya. Jadi kita langsung meluncur ke halaman 322 untuk kita melihat secara lebih dekat poin-poin apa yang menjadi perubahan signifikan di sini ya Bapak Ibu ya, terutama berkaitan dengan tunjangan profesi guru ya. Ini ya Bapak Ibu ya, saya sudah kasih highlights ya pada beberapa poin-poin yang saya pandang penting ya. Ini Bapak Ibu, ini tentang pendidik dan tenaga kependidikan, usulan-usulan yang berubah ya. Yang pertama, di bagian A ada definisi tentang penataan definisi pendidik dan tenaga pendidikan. Saya rasa ini bisa kita baca di beberapa hari ya setelah misalnya nanti RUU ini disahkan. Tetapi di bagian keduanya ini yang saya ingin kita lihat ya. Penekanannya ini tentang pentingnya pendidikan profesi guru sebagai syarat untuk mengajar. Ini kuncinya di sini ya Bapak Ibu ya. PPG adalah syarat untuk mengajar. Di sini dikatakan bahwa seperti halnya mahasiswa kedokteran yang akan membuka praktek, demikian pun guru nanti ketika hendak menjadi guru maka wajib menyelesaikan pendidikan profesi guru. Seperti itu. Jadi ini dianalogikan bahwa misalnya dokter, misalnya advokat kan harus menempuh pendidikan profesi. Maka demikian ke depan guru pun harus memiliki sertifikat PPG sebelum bisa mengajar di sekolah. Itu artinya bahwa teman-teman, bagi yang belum memiliki sertifikasi melalui PPG ini, maka belum layak dianggap sebagai guru. Seperti itu. Nah, situasi hari ini kan kita tahu bahwa seseorang yang mengajar di satuan pendidikan kan tidak harus mengikuti PPG. Tetapi ke depan, PPG perlu menjadi persyarat utama untuk menjadi guru, untuk menjamin kualitas dan profesionalisme guru yang ada di satuan pendidikan. Itu yang sudah saya sebut tadi ya, Bapak Ibu guru ya. Dan pendidikan profesi ini dapat diambil setelah program sarjana. Jadi setelah menyelesaikan sarjana pendidikan, silakan lanjut beberapa semester lagi untuk bisa mendapatkan sertifikasi. Nanti pemerintah akan melibatkan berbagai macam organisasi profesi guru untuk pelaksanaannya seperti apa. Itu ya Bapak Ibu guru ya. Nah ini pengecualian untuk PPG itu diberikan kepada guru dengan keahlian khusus. Itu saya yakin kita bisa paham. Kemudian untuk guru-guru yang sudah mengajar dapat diputihkan kewajibannya untuk mengikuti PPG dan terus mengajar. Ini artinya bahwa misalnya Bapak Ibu guru yang sudah mengajar tapi belum mendapatkan sertifikat pendidik melalui PPG, maka boleh terus mengajar. Dalam artian kewajibannya diputihkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian di poin C ini Bapak Ibu, ini yang banyak sekali menuai polemik sampai hari ini ya. Dikatakan di sini bahwa sertifikasi merupakan syarat menjadi guru, bukan syarat penerimaan tunjangan. Nah, ini penting Bapak Ibu, ini sangat penting. Dikatakan di sini bahwa pada hakikatnya sertifikasi dan tunjangan memiliki tujuan yang berbeda.
sertifikat pendidik itu diperoleh dari penyelesaian PPG. Itu merupakan syarat mengajar ya ke depan. Sedangkan tunjangan itu merupakan bagian dari penghasilan. Nah, jika seorang terlanjur bekerja sebagai guru tanpa sertifikasi, misalnya karena tidak adanya kewajiban sertifikasi sebelum terbitnya Undang-Undang Guru dan Dosen atau karena keterbatasan kapasitas PPG setiap tahunnya, maka guru tersebut semestinya tetap menerima penghasilan yang layak tanpa menunggu sertifikasi. Ini artinya Bapak Ibu ya, teman-teman guru yang sudah mengajar di situasi hari ini wajib mendapatkan penghasilan yang layak tanpa harus perlu mengikuti antrian sertifikasi. Ini poin pentingnya di sini ya. Nah, kemudian jika dibatasi di sini pembatasan pemberian tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dalam Undang-Undang Guru dan Dosen menyebabkan tujuan sertifikasi dan tujuan tunjangan keduanya tidak tercapai. Yang benar adalah bahwa tujuan sertifikasi itu untuk menjamin kualitas dan profesionalisme calon guru. Sedangkan tujuan tunjangan itu kan untuk memberikan penghasilan yang layak. Ini yang selama ini dianggap keliru ya, kita memandang bahwa sertifikasi itu untuk menambah penghasilan. Sebenarnya berbeda tujuannya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sehingga ke depan nanti jika RUU disahkan maka perlu memisahkan pengaturan mengenai sertifikasi dan penghasilan guru. Ini ya. Di sini dikatakan lagi bahwa sertifikat pendidik merupakan syarat utama menjadi guru. Sedangkan guru yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik, penghasilannya tidak semestinya bergantung pada sertifikasi. Ini poinnya Bapak Ibu ya. Jadi guru yang sudah mengajar namun belum punya sertifikat pendidik, penghasilannya tidak semestinya bergantung pada sertifikasi. Jadi sertifikasi itu bukan lagi sebagai tiket atau KTP untuk kita mendapatkan tunjangan atau penghasilan yang layak. Tidak seperti itu ya teman-teman ya. Sehingga ke depan maka tidak harus mendapat sertifikasi dulu baru penghasilan kita memenuhi standar atau mendapat penghasilan layak, tetapi walaupun belum bersertifikasi, guru-guru yang lain pun boleh mendapatkan penghasilan yang layak. Dan penghasilan itu sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang tentang ASN. Di situ ya Bapak Ibu ya. Kemudian pertanyaannya, ini untuk menjawab judul videonya, bagaimana dengan seorang guru pada satuan pendidikan swasta? Nah, tadi yang kita cerita di atas itu bagi yang ASN ya Bapak Ibu ya. ASN, penghasilan layak dan tidaknya itu sudah diatur di Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, bagaimana dengan guru yang ada di satuan pendidikan swasta? Nah, di sini dikatakan bahwa demikian pula dengan seorang guru pada satuan pendidikan swasta tidak perlu menunggu sertifikasi dan perlu langsung menerima pengupahan yang layak sesuai kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi yang Bapak Ibu guru swasta akan mendapatkan penghasilan yang layak juga sesuai dengan kesepakatan antara Bapak Ibu pemberi yang menerima pekerjaan dengan yang memberi pekerjaan. Nah, pertanyaannya terus, bagaimana misalnya yang memberikan kami kerja atau memberikan pekerjaan kepada guru swasta adalah yayasan yang pendapatannya rendah? Nah, ini tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Sudah ada penjelasannya di alinea berikut ya Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan bahwa akan terjadi peningkatan bantuan operasional satuan pendidikan swasta untuk membantu yayasan sebagai pemberi kerja untuk memberikan penghasilan yang layak. Bisa paham ya teman-teman ya. Nah, jadi bagi guru-guru swasta atau yang bernaung di bawah yayasan yang tidak punya cukup modal untuk memberikan penghasilan layak kepada Bapak Ibu guru honor, maka pemerintah akan mendukungnya dengan pemberian bantuan operasional satuan pendidikan swasta. Jadi akan ada peningkatan bantuan operasional satuan pendidikan swasta untuk membantu yayasan sebagai pemberi kerja dalam memberikan penghasilan yang layak kepada pendidik pada satuan pendidikan swasta. Nah, ini adalah rancangan Undang-Undang Sisdiknas yang diusulkan hari ini ya Bapak Ibu ya. Yang diusulkan hari ini. Sehingga semakin terang benderang bagaimana pemerintah begitu berpihak kepada Bapak Ibu guru. Sekali lagi sumber ini saya ambil dari
draft akademik rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Terima kasih banyak sudah menonton channel ini. Salam sehat, jangan lupa tinggalkan komentar dan subscribe-nya. Sukses untuk kita semua.